Shalom dan selamat berjumpa Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih. Melalui renungan harian edisi Sabtu 7 November 2020. Bacaan kita hari ini dari Injil Matius 24 ayat 1 sampai 14. Sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita berdoa. Kami menyadari Tuhan bahwa kami sungguh merasa tidak berdaya dan tidak mampu menghadapi dan menjalani kehidupan tanpa topangan, kekuatan, dan penyertaan Tuhan. Kami menyadari begitu banyak tantangan bahkan godaan dalam kehidupan kami. Firman-Mu pada saat ini akan menuntun dan menguatkan kami. Bimbing kami dengan Roh Kudus untuk memahaminya. Tuhan, bersabdalah kepada kami. Kami siap mendengar. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Matius 24 ayat 1 sampai 14. Bait Allah akan diruntuhkan. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Waspadalah, tema kita hari ini. Saudara-saudara, waspada adalah sikap mawas diri menghadapi situasi yang mengancam kehidupan kita. Entah karena serangan musuh ataupun karena bencana alam, serta karena wabah, sakit, penyakit, atau berbagai hal. Tuhan Yesus dalam khotbahnya tentang akhir zaman menggambarkan situasi yang akan dihadapi oleh murid-muridnya
dengan munculnya nabi-nabi palsu yang akan menyesatkan banyak orang dengan mengatasnamakan Mesias. Deru perang akan terdengar di mana-mana, serta penyiksaan akan terjadi. Kedurhakaan akan merajalela, serta kasih akan semakin dingin. Kedatangan Anak Manusia pasti terjadi, meski harinya tidak bisa dipastikan atau tidak diketahui oleh manusia. Yesus memproklamasikan permulaan penderitaan zaman baru yang ditandai dengan keruntuhan bait suci. Ayat 1-2. Penyesatan atas nama Mesias, kabar tentang perang, kelaparan, pengikut Kristus akan dibunuh, banyak orang akan menjadi murtad dan saling membenci. Muncul nabi palsu dan kasih setiap orang menjadi dingin. Keruntuhan bait suci merupakan gambaran dalam sejarah akan kedahsyatan akhir zaman. Waspadalah adalah sikap berjaga-jaga dan hati-hati dalam hidup kita setiap hari. Kita tidak hanya waspada terhadap hal-hal dalam kehidupan kita setiap hari, seperti waspada terhadap copet, perampok, atau pencuri, dan mengantisipasinya dengan berbagai cara agar harta kita tidak beralih ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Yang paling penting adalah bagaimana kita selalu waspada agar pola hidup dan pola pikir kita selalu siap sedia terhadap kedatangan Anak Manusia, yaitu Mesias, Sang Juru Selamat, yang harus menjadi pusat perhatian kita saat kita berkarya menjalani kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, waspadalah sambil menantikan kedatangan Kristus dengan cara melakukan segala kehendak Tuhan dalam hidup dan karya kita. Tuhan senantiasa menyertai kita. Amin. Marilah kita tenang dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami hari ini bahwa dalam kehidupan ini banyak hal yang bisa menjerumuskan, bahkan menghancurkan hidup dan kehidupan kami. Banyak hal yang menjadi tantangan iman kami. Karena itu kami perlu waspada agar kami tidak tergoda, terjerumus, bahkan hancur karena godaan itu. Kuatkan kami Tuhan oleh Roh Kudus, sehingga kami sungguh-sungguh setia hidup bertahan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Karena hanya dengan setia kepada Yesus kami akan menikmati anugerah dan karya keselamatan itu. Bapa Surgawi, mampukan kami dengan Roh Kudus untuk menghayati dan melakukan firman-Mu. Kami semua yang boleh mendengar, menikmati firman-Mu saat ini. Kami terus berdoa untuk persekutuan kami, jemaat Tuhan di Jemaat Ramah. Kami bersyukur bersama dengan jemaat Tuhan yang boleh merasakan dan menikmati syukur atas kasih, anugerah, dan berkat-berkat Tuhan. Mensyukuri kehidupan ini juga Tuhan, bagi jemaat yang boleh bersyukur karena menikmati pertambahan usia, merayakan ulang tahun perkawinan, dikaruniai anak, cucu, bahkan mereka sembuh dari sakit penyakit, lulus ujian, mendapat pekerjaan, dan berbagai hal yang segenap umat boleh nikmati. Semua itu adalah bentuk pengakuan umat Tuhan
kepada Tuhan bahwa kami boleh menikmati itu karena anugerah dan kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam beban pergumulan sakit penyakit. Kami terus mohonkan kasih dan pertolongan-Mu Tuhan. Kasihani, sembuhkanlah saudara-saudara kami. Kekasih kami yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Tuhan jamah, pulihkan dan sembuhkan. Kekasih kami yang dirawat di rumah sakit, Bapak Y. Salulinggi, Bapak Daniel Lupang, Bapak Daniel Rini Padang, keluarga dari Penatua Ibu Penggalo, Nyonya Marta Laklang, Bapak Yohanes Sipi. Tuhan lawat mereka, jamah dan pulihkan, sembuhkan mereka. Oleh kuasa dan jaman tangan Tuhan, mereka boleh mengalami pemulihan dan kesembuhan. Demikian semua saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang terus menantikan topangan, pemulihan, kesembuhan dari Tuhan, yang sedang menjalani pemulihan di rumah. Kami terus mohonkan juga kuasa kasih, pertolongan dan kesembuhan untuk mereka. Kekasih kami, Nyonya Cehadingen, Nenek Bekok, Nyonya Matius Ruru, Nyonya Yeti Yulis Yusuf, Bapak Albertus Pengmasak, Bapak Yunus Mukdin, Bapak TR Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni Lakbur Lawal, Ciko dan Pascal anak dari Bapak Daniel Langan, Mikael Osiranda Penggalo, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Yusuf Dengan, Nyonya Es Bande, Saudara Naftali Minna, Nyonya Andaria Satu, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Nyonya Damaris Siri, Bapak Sugeng Prihatno, Nyonya Rita Nathaniel, Nyonya Marta Bangalino, Nyonya M. Baharudin Dendang, Nyonya Magdalena, Bapak Yakob Buang, dan Nyonya Peter Tena. Kami mohon Tuhan topangan untuk mereka, jamahan untuk mereka, kekuatan untuk dan kesembuhan untuk mereka. Bahkan jika masih ada jemaat yang tidak atau belum sempat kami ketahui satu persatu, kami juga mohonkan kasih dan pertolongan-Mu untuk mereka. Keluarga kami, jemaat yang berduka, Tuhan juga jamah, menolong, menguatkan, memberkati mereka. Kekasih kami, Ibu Yeti Kupadang, yang berduka atas meninggalnya saudara mereka Bapak Markus Salusu, Bapak Cornelius Bura, yang berduka atas meninggalnya seorang ponakan mereka Bapak Arnoldus Duma, keluarga Bapak Nathaniel Sampai Buak, yang berduka atas meninggalnya Bapak Ayub Padangaran, saudara dari Ibu Rita Nathaniel Sampai Buak. Tuhan kuatkan dan hiburkan mereka. Ya Tuhan, demikian juga kekasih kami Ibu Ana Rampo yang sudah boleh keluar dari rumah sakit. Tuhan juga jamah dan pulihkan, sembuhkan dia. Bapak Surgawi, kami juga terus berdoa untuk pekerjaan warga jemaat. Apa yang mereka tekuni, Tuhan kiranya memberkati. Bukakan pintu-pintu berkat bagi jemaat-Mu Tuhan. Bahkan yang masih berjuang mencari pekerjaan, bukakan jalan. Tuhan tolong mereka. Ya Allah Bapa Surgawi, anak-anak kami dalam menuntut ilmu, berkati mereka agar juga bertekun, belajar dan sukses di bangku sekolah pun di bangku kuliah. Orang tua kami para lansia, topang mereka dan kuatkan mereka Tuhan. Saudara-saudara kami yang mencari pasangan hidup, Tuhan pasti tunjukkan yang terbaik. Karena itu biarlah mereka tetap setia hanya kepada Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk semua pelayanan di jemaat ini. Tuhan berkati
agar semua berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan dimuliakan. Pelayanan-pelayanan rutin pun persiapan untuk ibadah hari Minggu. Pembangunan ruang serbaguna dan ruang sekolah minggu, Tuhan juga memberkati semua jemaat yang memberikan dukungan, bahkan siapapun. Ada banyak orang yang Tuhan gerakkan hati mereka untuk memberikan bantuan termasuk dana demi selesainya pembangunan ini. Memberkati pemerintah bangsa dan negara kami agar bangsa ini nantiasa dipulihkan. Pemerintah kami dimampukan untuk mampu mengatasi penyebaran virus corona. Memberkati para medis, keamanan, para dokter, perawat, agar sungguh-sungguh melalui tanggung jawab dan pekerjaan mereka, bangsa ini boleh dipulihkan dari kondisi yang ada sekarang. Ya Tuhan, demikian jemaat-Mu Tuhan di Jemaat Ramah, di mana kami sudah boleh menikmati persekutuan di gereja. Kami terus mohon topangan penyertaan dan perlindungan Tuhan. Jauhkan kami dari mara bahaya, jauhkan kami dari wabah sakit penyakit, sehingga umat-Mu tetap merasa nyaman dan tenang dalam lindungan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, dengan senantiasa tetap berhikmat hidup, menjaga kesehatan, termasuk memberlakukan protap kesehatan. Ya Tuhan, ini doa kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kasihani kami Tuhan. Dengarlah doa kami berdoa di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kekuatan kami. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat berakhir pekan. Tuhan menyertai.